lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari SPD. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Bahoro, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Untuk ujian kinerja saya melaksanakan layanan konseling individual. Berikut produk video layanan yang saya berikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya Put? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Alhamdulillahirobbil alamin. Apakah Putri sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Nah, sekarang kan lagi musim hujan ya Putri, jadi banyak di sini di daerah kita orang yang terkena penyakit. Jadi Ibu harapkan untuk kita jaga kesehatan, konsumsi vitamin ya, kalau memang tubuh kita terasa sudah lelah. Nah, sekarang apakah Putri tidak belajar? Belajar, Bu. Gurunya hanya memberikan tugas. Nah, apakah tugasnya sudah Putri kerjakan? Belum, Bu. Siap dari sini saya akan mengerjakannya.
Oke, kalau begitu. Nah, ngomong-ngomong nih ya, apakah ada yang ingin Putri bicarakan dengan Ibu? Ada Bu, saya ingin menceritakan tentang masalah pribadi saya. Apa boleh Bu? Tentu saja boleh. Kenapa Putri? Saya merasa bingung Bu. Putri merasa bingung. Iya Bu. Baiklah, Ibu akan mendengarkan cerita Putri. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya karena Putri sudah bersedia menceritakan permasalahan yang Putri hadapi kepada Ibu. Nah, kita akan mengentaskan permasalahan Putri ini dalam layanan konseling individual. Namun, sebelum kita memulai layanan konseling individual, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Putri pimpin doanya. Marilah sebelum kita memulai kegiatan konseling individual ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Putri sudah memimpin doanya. Gunanya kita berdoa agar kegiatan kita berjalan lancar dan apa yang kita laksanakan nantinya dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah Putri sudah pernah mengikuti layanan konseling individual? Belum pernah Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang layanan konseling individual ini. Layanan konseling individual adalah layanan yang diberikan kepada konseli agar konseli mampu memahami dan mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya. Nah, dalam layanan konseling individual ini ada asas-asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan di mana Ibu ingin tanya, sebelumnya Putri ke sini secara sukarela atau ada paksaan, Put? Secara sukarela Bu. Nah, berarti nantinya Ibu tidak memaksa Putri, tapi Putri sendirilah yang akan menceritakan permasalahan Putri kepada Ibu. Nah, yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana nantinya Putri harus terbuka menceritakan semua permasalahan yang Putri hadapi agar Ibu dapat memahami permasalahan Putri dan dapat membantu Putri dalam mengatasi permasalahan yang Putri hadapi. Nah, yang ketiga di sini ada asas kerahasiaan, yaitu apapun yang nantinya Putri sampaikan, Ibu akan merahasiakannya. Ibu tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Nah, sampai di sini, apakah Putri mengerti? Mengerti Bu. Dalam kegiatan kita ini, kita memiliki waktu yang terbatas. Jadi, dengan waktu yang terbatas, diharapkan kita dapat memanfaatkan waktu yang ada. Nah, apabila dalam pertemuan kita ini permasalahan Putri belum terselesaikan, maka nanti kita bisa membuat jadwal lanjutan. Apakah Putri setuju? Setuju Bu. Nah, sekarang apakah Putri sudah siap untuk melanjutkan kegiatannya? Siap Bu. Nah, tadi sekilas Ibu dengar kalau Putri merasa bingung ya? Iya Bu, saya bingung harus memulai dari mana Bu. Saya Nggak, takut Bu. nggak perlu bingung Putri, nggak perlu takut. Waktu kita masih banyak. Coba sekarang Putri rileks dulu, tarik napasnya. Nah, tenangkan diri Putri. Kalau begitu, dapatkah Putri menceritakan kepada Ibu perasaan bingung yang sedang Putri rasakan saat ini? Begini Bu, saya minder dan kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas Bu, apalagi ketika presentasi di depan kelas. Nah, lalu bagaimana Putri? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung Bu, dan tiba-tiba saja bibir saya menjadi kaku. Bisakah Putri menjelaskan lebih jauh kepada Ibu tentang perasaan kurang percaya diri yang Putri rasakan saat ini? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas Bu, dan saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Nah,
Di sini tidak pedenya itu Put dalam mapel tertentu atau guru tertentu Put. Biasanya di mapel bahasa Indonesia, Bu, saat saya disuruh memberikan contoh puisi atau pantun, atau ketika disuruh menjawab pertanyaan guru saat presentasi di depan kelas, Bu, saya malu, Bu. Oh, Putri malu ya. Apakah hanya di mapel bahasa Indonesia saja, Putri? Tidak, Bu, di mapel yang lainnya juga saya merasa tidak pede, Bu, takut kalau jawabannya salah. Oh, mapel lain juga ya. Takut kalau jawaban Putri salah. Iya, Bu. Oke, kira-kira kalau Ibu boleh tahu, faktor yang menyebabkan Putri tidak pede ketika menjawab pertanyaan dari guru ataupun tampil di depan kelas itu apa, Put? Saya takut, Bu, kalau nanti saya jawab dan jawabannya salah, dan saya juga malu, Bu, dengan penampilan saya. Putri takut dulu ya sebelum mencoba. Iya, Bu. Nah, apakah sebelumnya Putri sudah pernah mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan Putri menjawabnya, namun ada saat itu juga teman yang meledek Putri? Belum pernah sih, Bu, dan takut juga kalau hal itu bakal terjadi, soalnya banyak teman-teman juga yang mengejek seperti itu. Selanjutnya, apa yang Putri lakukan ketika Putri merasa tidak percaya diri di dalam kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan kelas karena saya gemetar dan takut. Apakah dengan cara demikian Putri merasa tenang dan nyaman, Put? Tidak, Bu. Mungkin Putri berpikir segala sesuatunya harus sempurna ya? Iya, Bu, saya berpikir yang pantas tampil di depan kelas hanyalah orang yang pintar dan berpenampilan yang menarik saja, Bu. Apa benar hanya orang yang berpenampilan menarik dan pintar saja yang berhak tampil di dalam kelas? Di mana ada aturan itu, Putri? Tidak, Bu. Nah, dalam masalah Putri ini, Ibu memiliki pendekatan rasional emotif behavior terapi dengan teknik ABCDE. Mari sama-sama kita analisis permasalahan Putri menggunakan teknik ABCDE yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, sudah terlihat Putri? Sudah, Bu. Di sini ada teknik ABCDE dalam RIBT. Nah, yang pertama ini di sini ada antecedent event. Antecedent event ini adalah kejadian ataupun masalah-masalah yang sedang Putri hadapi. Nah, dari antecedent event ini akan ke beliefs. Beliefs ini adalah keyakinan irasional. Nah, dari beliefs ini akan menuju ke konsekuen. Konsekuen ini adalah dampak. Dampak dari permasalahan yang Putri hadapi. Nah, dari dampak ini atau dari konsekuensi ini akan ke disputing. Disputing itu adalah perlawanan. Konsekuen ini atau dampaknya ini harus Putri lawan, yaitu bagaimana cara Putri untuk melawan permasalahan-permasalahan yang sedang Putri hadapi. Nah, dari perlawanan yang Putri lakukan tersebut akan menimbulkan efek. Apa nanti efeknya? Yaitu Putri akan merasa tenang dan nyaman. Nah, sampai di sini apakah Putri mengerti? Mengerti, Bu. Nah, yang Ibu sampaikan tadi adalah teknik ABCDE dalam RIBT. Nah, sekarang mari sama-sama kita cocokkan permasalahan Putri dengan teknik ABCD yang baru saja Ibu paparkan. Nah, sekarang dari permasalahan Putri tadi, antecedent event-nya apa, Put? Saya tidak percaya diri ketika disuruh tampil di depan kelas, Bu. Nah, berarti Putri tidak percaya diri ya antecedent event-nya. Nah, beliefs-nya apa, Putri? Saya takut ditertawakan, Bu. Putri takut ditertawakan. Nah, sekarang tadi Putri sampaikan kalau Putri menyampaikan tadi konsekuen atau dampak dari permasalahan Putri. Coba sekarang Putri ceritakan apa dampaknya.
Jika saya tidak memberikan jawaban saya tidak akan tahu jawabannya, Bu. Dan nilai saya rendah, Bu. Oke, bagus sekali Putri. Nah, apakah sekarang Putri masih mau mempertahankan sikap tersebut karena nantinya akan berdampak pada proses belajar kamu, Put? Tidak, Bu. Saya sadar kalau tindakan yang saya lakukan ini salah dan saya akan mencoba memperbaikinya lagi. Nah, sekarang coba Putri perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Baik, Bu. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a short film.
I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know not to bring up my pride or my name or my status. Trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that it. Dari video yang Ibu tampilkan tadi terlihat ya Put, bahwa dia tidak sempurna. Dia memiliki kekurangan dari segi fisik, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk dia tampil lebih percaya diri. Kemudian dia juga bahkan menjadi pembicara di atas panggung. Nah, dia juga jadi seorang motivator. Nah, sampai di sini apakah Putri mengerti? Mengerti, Bu. Nah, sekarang coba Putri bayangkan Putri berada dalam posisi orang yang ada dalam video tersebut. Nah, setelah Putri membayangkan berada di dalam posisi orang tersebut, apakah sekarang Putri memiliki cara untuk mengatasi sikap kurang percaya diri yang ada pada diri Putri, Put? Pertama, saya akan mempelajari materi yang ingin saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan menarik supaya lebih percaya diri lagi. Dan yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum berpresentasi di kelas agar saya merasa aman dan tenang. Bagus sekali Putri. Nah, dari sini Putri sudah memiliki cara ya untuk mengatasi sikap kurang percaya diri yang ada pada diri Putri. Nah, kira-kira kapan Putri akan menerapkannya, Put? Besok, Bu. Besok saya akan mencobanya. Oke, besok Putri akan mencobanya ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, pemahaman baru apa sih yang Putri dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya jadi sedikit paham, Bu, bagaimana cara merubah pemikiran irasional menjadi rasional. Dan saya sadar masalah saya ini karena pemikiran saya yang irasional, Bu. Nah, Ibu ingin tanya bagaimana sih perasaan Putri setelah Putri mengikuti kegiatan layanan ini, Put? Saya merasa lebih lega dan tenang, Bu. Saya merasa lebih lega dan tenang ketika melakukan konseling ini, Bu. Kecemasan dan ketakutan saya satu persatu mulai menurun. Oke, setelah melakukan konseling ini berarti Putri sudah tahu ya kalau permasalahan Putri adalah karena pemikiran Putri yang irasional. Nah, kesimpulannya juga yaitu di sini Putri memiliki cara untuk mengatasi kurang percaya diri yang ada pada diri Putri. Yang pertama, Putri akan mempelajari materi yang akan Putri tampilkan esok harinya. Nah, yang kedua, Putri akan berpenampilan rapi agar lebih percaya diri. Nah, yang ketiga, sebelum mempresentasikan ke depan kelas, Putri akan berdoa terlebih dahulu. Begitu ya, Putri ya? Iya, Bu. Apakah Putri yakin akan melakukannya? Iya, Bu. Saya yakin akan melakukannya. Mudah-mudahan besok dengan semangat baru Putri bisa melakukan dan menerapkannya ya Putri ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, setelah pertemuan kita ini, Ibu akan mengirimkan link LKVD, link kepuasan konseli, serta link evaluasi hasil. Nah, Ibu tampilkan ya salah satunya. Iya, Bu. Nah, ini adalah
lembar kerja peserta didik. Di sini ada pertanyaan, nanti pertanyaannya bisa Putri jawab dan langsung Putri kirim. Nah, yang kedua, yang kedua yaitu instrumen evaluasi hasil layanan konseling individual. Di sini ada pertanyaan ataupun di sini ada pernyataan-pernyataan yang harus Putri kerjakan dan Putri pilih ya Putri ya. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan link LKVD, link kepuasan konseli, serta link evaluasi hasil ke WA Putri. Putri bisa menjawabnya dan langsung kirim. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini ya. Harapan Ibu semoga apapun yang kita dapatkan dari pertemuan kita ini dapat bermanfaat untuk Putri, serta kedepannya Putri bisa menerapkan strategi atau langkah-langkah yang akan Putri lakukan untuk mengatasi permasalahan kurang percaya diri yang ada pada diri Putri. Nah, untuk berikutnya, kalau seandainya ke depannya Putri masih memiliki masalah dan ingin mengkonsultasikannya kepada Ibu, kita bisa terlebih dahulu membuat jadwal pertemuan ya Putri ya. Apakah Putri setuju? Ya Bu, saya setuju. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa ya Putri. Mohon Putri pimpin doanya. Marilah sebelum kita menutup kegiatan konseling individual ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya Putri karena sudah ingin membicarakan permasalahan Putri kepada Ibu. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu. Oke, Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.